Periode 1, 1945, 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Yang pertama ada karakteristik utama, yaitu sistem presidensial dengan kekuasaan presiden sangat besar. Selanjutnya berlaku dalam masa revolusi fisik, mempertahankan kemerdekaan. Dan yang terakhir konstitusi singkat dan sementara, 37 pasal, 4 aturan peralihan, dan 2 aturan tambahan. Yang kedua kebijakan penting, yaitu pembentukan KNIP sebagai badan legislatif sementara menggantikan DPR. Selanjutnya maklumat Wakil Presiden nomor X 16 Oktober 1945 mengubah sistem dari presidensial menjadi parlementer. Selanjutnya maklumat 3 November 1945 mendorong pembentukan partai politik multipartai. Dan yang terakhir sistem pertahanan rakyat semesta untuk melawan agresi Belanda. Yang ketiga ada peristiwa kunci, yaitu proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 dan pengesahan UUD 1945 pada 18 Agustus 1945. Selanjutnya agresi militer Belanda 1 pada 21 Juli 1947 dan agresi militer Belanda 2 pada 19 Desember 1948. Yang terakhir ada perjanjian Renville 1948 dan Roem-Royen 1949. Yang keempat ada penyimpangan UU, yaitu sistem pemerintahan berubah dari presidensial ke parlementer hanya melalui maklumat, bukan amandemen resmi. Selanjutnya KNIP yang awalnya pembantu presiden berubah menjadi lembaga legislatif penuh. Yang terakhir presiden yang seharusnya tidak dapat diganggu-gugat dalam praktikum bertanggung jawab kepada parlemen. Yang kelima atau terakhir ada dampak, yaitu semangat nasionalisme dan persatuan sangat tinggi di kalangan rakyat dan kehidupan masyarakat tidak stabil karena perang, ekonomi hancur dengan inflasi tinggi, dan kesadaran demokrasi mulai tumbuh melalui sistem multipartai. Dan yang terakhir rakyat mengalami penderitaan fisik dan ekonomi akibat konflik bersenjata berkepanjangan. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu periode kedua, periode Konstitusi Republik Indonesia Serikat yang dimulai dari tanggal 27 Desember 1949 hingga 17 Agustus 1950. Periode ini memiliki beberapa karakteristik utama, yaitu yang pertama, bentuk negara federal dengan 16 negara bagian. Yang kedua, sistem pemerintahan Indonesia menjadi parlementer liberal dengan presiden berkedudukan hanya sebagai kepala negara simbolis. Yang ketiga, konstitusi Indonesia akhirnya mempunyai konstitusi paling lengkap dalam sejarahnya, yaitu dengan mempunyai 197 pasal. Dan yang keempat dan yang terakhir, kekuasaan sangat terdesentralisasi ke negara-negara bagian. Pada periode ini juga memiliki beberapa kebijakan penting. Di antaranya yaitu, pertama, pembentukan struktur federal dengan 7 negara bagian dan 9 satuan kenegaraan. Yang kedua, pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia yang sangat rinci dalam konstitusi. Yang ketiga, desentralisasi kekuasaan pemerintahan ke negara-negara bagian. Dan yang keempat sekaligus yang terakhir, pembentukan Senat sebagai perwakilan negara-negara bagian. Nah, periode ini juga memiliki beberapa peristiwa kunci, yaitu diantaranya yang pertama, Konferensi Meja Bundar atau KMB di Den Haag pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. Kedua, proklamasi berdirinya Republik Indonesia Serikat pada tanggal 27 Desember 1949. Yang ketiga, yaitu gerakan rakyat untuk menentang sistem federalisme di berbagai daerah. Yang keempat, peleburan negara-negara bagian secara bertahap ke dalam Republik Indonesia. Dan yang kelima sekaligus terakhir, yaitu mosi integral Nasir sebagai usaha kembali ke negara kesatuan. Nah, periode ini juga memiliki beberapa penyimpangan terhadap konstitusinya sendiri. Itu diantaranya yang pertama, pembubaran negara-negara bagian dilakukan secara bertahap tanpa mengikuti prosedur konstitusional yang benar. Kedua, tekanan politik yang kuat untuk menolak federalisme karena dianggap strategi Belanda untuk memecah belah masyarakat. Yang ketiga, itu pemerintah pusatris tidak memiliki wibawa yang cukup untuk mengatur negara bagian. Nah,
Konstitusi ini juga memiliki beberapa dampak untuk masyarakat. Di antaranya, yang pertama, rakyat menolak keras sistem federal karena dianggap bentuk strategi adu domba Belanda. Yang kedua, politik sangat dinamis dengan banyak partai. Namun, ekonomi masih sangat lemah. Yang ketiga, beban utang hasil KMB yang ternyata memberatkan perekonomian nasional. Dan yang keempat, sekaligus terakhir, yaitu rasa nasionalisme terancam akibat perpecahan wilayah, mendorong gerakan kembali ke negara kesatuan. Lalu selanjutnya ada periode 3, UUDS 1950, pada 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Pada periode ini mencakup karakteristik utama. Yang pertama, kembali ke bentuk negara kesatuan, bukan federal. Yang kedua, sistem demokrasi liberal parlementer. Yang ketiga, bersifat sementara sambil menunggu pembuatan konstitusi baru oleh konstituante. Yang keempat, konstitusi ini hampir sama dengan konstitusi RIS, 146 pasal. Yang kelima, sering terjadi pergantian kabinet, jatuh bangun kabinet. Lalu, periode ini mencakup kebijakan penting. Yang pertama, pembentukan konstituante, hasil pemilu 1955 untuk menyusun UUD baru. Lalu yang kedua, sistem ekonomi Alibaba, kemitraan pengusaha pribumi dan non-pribumi. Lalu yang ketiga, ada program Benteng untuk mendukung pengusaha pribumi. Lalu yang keempat, ada nasionalisme perusahaan Belanda pada 1957 sampai 1958. Lalu yang terakhir, ada pemberlakuan SOB, Staat van Oorlog en Beleg, atau keadaan darurat perang. Lalu selanjutnya ada peristiwa kunci. Yang pertama, pemilu demokrasi pertama pada 29 September 1955. Lalu yang kedua ada konferensi Asia Afrika di Bandung pada 18 sampai 24 April 1955. Yang ketiga ada pemberontakan DI atau TII, APRA, Andi Aziz, dan RMS. Lalu yang keempat ada pemberontakan PRRI atau Permesta 1958. Lalu yang kelima ada dekret Presiden 5 Juli 1959, pembubaran konstituante dan kembali ke UUD 1945. Lalu yang keempat ada penyimpangan UUD. Yang pertama ada konstituante gagal membuat UUD baru karena deadlock ideologi Pancasila versus Islam. Lalu yang kedua ada dekret Presiden 5 Juli 1959 tanpa persetujuan DPR atau konstituante. Yang ketiga ada Presiden membubarkan konstituante secara sepihak. Yang keempat kabinet yang tidak stabil, 7 kabinet dalam 9 tahun. Yang kelima ada SOB yang membatasi kebebasan politik. Lalu selanjutnya ada dampak bagi masyarakat. Dampaknya yang pertama adalah kebebasan politik sangat tinggi, pers bebas, partai berkembang. Lalu yang kedua ada ketidakstabilan politik menghambat pembangunan ekonomi. Lalu yang ketiga ada inflasi tinggi dan kesejahteraan rakyat rendah. Yang keempat ada perpecahan politik ideologis dalam masyarakat. Yang kelima ada pemberontakan daerah menimbulkan korban dan ketakutan. Yang keenam, namun demokrasi berkembang pesat pemilu jujur dan adil. Demokrasi terpemimpin tahun 1959-1966. Yang pertama, karakteristik utama. Kembali ke UUD 1945 melalui dekret presiden. Demokrasi terpemimpin dengan dominasi presiden. Peran ABRI dan PKI menguat dalam politik. Nasakom, nasionalis agama komunis sebagai ideologi. Yang kedua, kebijakan penting. Manifesto politik, Manipol, dan USDEK. Pembentukan MPRS dan DPAS. Pembubaran DPR hasil pemilu dan diganti DPR GR gotong royong. Politik, konfrontasi dengan Malaysia, ganyang Malaysia dan keluar dari PBB. Yang ketiga, peristiwa kunci. Dekret Presiden 5 Juli 1959. Pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup 1963. Operasi Trikora, pembebasan Irian Barat 1961. G30 SPKI 30 September 1965. Super Semar 11 Maret 1966.
Yang keempat, penyimpangan UUD. Presiden mengangkat diri sebagai presiden seumur hidup. Pembubaran DPR hasil pemilu yang sah. MPR tidak dibentuk sesuai UUD. Pidato presiden dijadikan GBHN tanpa persetujuan MPR. Kekuasaan presiden absolut tanpa checks and balance. Kita lanjut ke subperiode Orde Baru pada tahun 1966 sampai 1998. Karakteristik utama dari subperiode Orde Baru yaitu pemerintahan otoriter di bawah Presiden Soeharto selama 32 tahun. Stabilitas politik dan keamanan dijaga sangat ketat dengan kekuatan militer. Pembangunan ekonomi menjadi prioritas utama, ekonomi di atas politik, dan dwifungsi ABRI, yaitu pertahanan keamanan dan sosial politik. Orde Baru juga memiliki beberapa kebijakan penting loh. Yang pertama, Repelita, yaitu rencana pembangunan 5 tahun untuk pembangunan ekonomi. Yang kedua, normalisasi kehidupan kampus, NKK atau BKK, untuk depolitisasi mahasiswa. Selanjutnya, fusi partai politik menjadi hanya 3, yaitu Golkar, PPP, dan PDI. Dan asas tunggal Pancasila untuk semua organisasi massa dan partai. Ada juga program KB, yaitu keluarga berencana dan transmigrasi massal. Peristiwa kunci pada Orde Baru ada juga loh. Yang pertama, pemilu pertama Orde Baru pada tahun 1971 dimenangkan telak oleh Golkar. Yang kedua, peristiwa Malari, yaitu tanggal 15 Januari tahun 1974, demonstrasi anti-Jepang. Selanjutnya ada juga invasi dan aneksasi Timor Timur pada tahun 1975. Lanjut, peristiwa Tanjung Priok pada tahun 1984 dengan bentrokan berdarah. Ada juga tragedi Trisakti pada 12 Mei tahun 1998. 4 mahasiswa ditembak mati. Ada juga kerusuhan Mei pada tahun 1998 dan pengunduran diri Soeharto pada 21 Mei 1998. Kita lanjut ke penyimpangan UUD. Di masa Orde Baru, Presiden menjabat 6 periode berturut-turut, yaitu 32 tahun. Tidak ada pembatasan masa jabatan. Pemilu tidak demokratis. Golkar selalu menang mutlak, hampir 70%. Kebebasan pers sangat dibatasi. Banyak media dibredel. KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme, merajalela hingga level tertinggi. Pelanggaran HAM berat. Petrus, Tanjung Priok, penembakan mahasiswa, hingga kasus Papua. Lanjut kita bahas dampak pada masa Orde Baru. Yang pertama, ekonomi tumbuh sangat pesat. Indonesia mencapai swasembada beras pada tahun 1984. Yang kedua, stabilitas politik dan keamanan terjaga. Pembangunan infrastruktur masif. Yang ketiga, kesejahteraan sebagian masyarakat meningkat dengan ekonomi tumbuh rata-rata 7% per tahun. Namun, terjadi kesenjangan ekonomi yang sangat besar, represi politik, dan juga pembungkaman kebebasan sipil. Krisis ekonomi Asia pada tahun 1997 sampai 1998 menghancurkan perekonomian dan memicu kejatuhan rezim. Wah, banyak juga ya dampaknya. Subperiode reformasi 1998 sampai sekarang. 1. Karakteristik utama. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dari 1999 sampai 2002. Demokrasi substantif dengan pemilu langsung, desentralisasi dan otonomi daerah, penguatan checks and balances, kebebasan sipil dan politik terjamin. Yang kedua, kebijakan penting, pemilu langsung, presiden, DPR, DPD, DPRD,
sejak 2004. Otonomi daerah, pemekaran wilayah, provinsi dan kabupaten atau kota. Jaminan HAM dalam Undang-Undang Dasar Pasal 28A, 28J. Yang ketiga, peristiwa kunci reformasi 1998, referendum Timor Timur 1999 dan kemerdekaannya, BAM Bali 2002 dan 2005. Tsunami Aceh 26 Desember 2004. Pilpres langsung pertama 2004 dimenangkan SBY. 4. Penyimpangan Undang-Undang Dasar. Masih banyak politik uang dalam pemilu, judicial review undang-undang yang kontroversial, konflik kewenangan antara lembaga negara, korupsi yang masih tinggi meski ada KPK. Beberapa produk UU dinilai bertentangan dengan UUD,